pastor itu bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa orang, tetapi juga badan orang, jiwa raga. Saya harus buat ini. Dan dengan itu, saya juga dengan itu juga pembangunan seutuhnya, seluruhnya itu termasuk semua orang, baik Katolik, Islam, ke apa agama, suku apa bukan, semua harus diselamatkan. Oh, saya maju. Oke. Dengan itu saya mulai kampanye. Kampanye orang-orang di sini masuk pintu air. Jadi kampanye mana? Di gereja, di lingkungan, di mana saya ada bisa menarik banyak anggota. Banyak anggota itu, wah luar biasa. Nah, itu sehingga saya merasa senang dengan itu. Dan saya kemudian waktu peresmian ini dari kantor, saya langsung diangkat jadi ketua. Apa yang kita harus buat? Pengembangan itu harus mulai bidang memperhatikan kebutuhan masyarakat kita. Oke. Nah, masyarakat kita pertama di sini adalah masyarakat petani. Sahabat terkasih, hari ini UKM Aufi menyelusuri pantai utara Pulau Flores. Kami menemui salah seorang imam Katolik yang juga menjadi aktivis koperasi yang ada di jejaringnya Credit Union, Romo Moses, didampingin ibu siapa ibu? Aloysia. Ibu Maria Aloysia. Ibu Maria ini menjadi penanggung jawab di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kota Baru. Iya. Romo, mohon diceritakan keterlibatan Romo mempunyai kegiatan, ketertarikan di dalam gerakan koperasi ini, Romo. Mungkin kami nggak tahu seperti apa dulu ketertarikannya, Romo. Silakan, Romo. Oke, baik Pak. Selamat siang, selamat ketemu. Terima kasih untuk pertemuan ini. Saya ini namanya Romo Moses Kuremas. Saya ini dulu, saya itu pernah diberikan tugas sebagai Ketua Komisi Keuskupan Agung Ende sejak tahun 1988. Dan sebagai Ketua Komisi PSC Pengembangan Sosial Ekonomi, saya sebagai pastor, saya kawinkan ini. Bahwa saya pastor itu bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa orang, tetapi juga badan orang. Makanya saya katakan harus penyelamatan oleh Yesus juga harus selanjutnya rohani jasmani. Jiwa raga. Jiwa raga, saya harus buat ini. Dan dengan itu, saya juga dengan itu juga pembangunan seutuhnya, seluruhnya dan seluruhnya. Seluruhnya itu termasuk semua orang, baik Katolik, Islam, ke apa agama, suku apa bukan, semua harus diselamatkan. Dan itu saya jalankan selama saya bertugas sebagai Ketua Komisi PSC 10 tahun. 10 tahun. Dari tahun 88 sampai tahun 86 sampai dengan 96. Yeah. Untuk saya pintu air itu wadah yang bagus, saya bisa kembangkan. Karena dalam pintu air itu tekan tentang solidaritas. Solidaritas artinya itu sebenarnya isinya cinta kasih. Gimana orang harus solidar satu sama lain, cinta kasih segala macam. Oh saya maju. Oke. Dengan itu saya mulai kampanye. Kampanye orang-orang di sini masuk pintu air. Tapi ya udahlah, untuk saya bukan soal uangnya, tapi saya bisa menarik banyak anggota. Banyak anggota itu, wah luar biasa. Nah, itu sehingga saya merasa senang dengan itu. Dan saya kemudian waktu peresmian ini dari kantor, saya langsung diangkat jadi ketua. Tahun berapa itu, Romo? 2015. 2015. Nah, waktu itu Bulan September 18. pembentukan ini kantor cabang, saya diangkat jadi ketua. Nah, waktu ketua semua kali itu bagus. Apa yang kita harus buat? Pengembangan itu harus mulai bidang memperhatikan kebutuhan masyarakat kita. Oke. Nah, masyarakat kita pertama di sini adalah masyarakat petani sawah ini. Iya. Kebetulan di sini ada di wilayah ini, di desa ini namanya Desa Kota Baru. Kota Baru ini
Walaupun desa ya, Ya, walaupun desa namanya Kota Baru ya. ya, desa Kota Baru dengan persawahan ini sekitar 150 hektar. Milik anggota. Ya, artinya anggap bahwa petaninya ada sekitar ada seluruhnya sekitar 150 hektar. Ada yang sampai 1 hektar, ada 2 hektar, 3 hektar. Jadi pokoknya kalau begitu ini lebih baik mereka ini kita bantu Ya, peningkatan ekonomi masyarakat melalui persawahan. Persawahan yang tadinya mereka buat yang sederhana, bajak pakai sawah, pakai kerbau. Sekarang kita tingkatkan, bajak pakai mesin, traktor. traktor. Nah, kita ayo tingkatkan, dorong mereka. Sekarang kita berbuat traktor. Bibit padi kita siapkan, pupuknya kita siapkan supaya jangan bicara di Maumere atau ini, mahal Pak. Lebih baik, woi rame-rame loh. Kalau itu orang sini, kalau itu kami anggota kok, kalau itu ada. Nah, sekarang sudah menjadi berapa ribu anggotanya di Kota Baru, Romo? Di Kota Baru ini sekitar sudah 3.800 itu lebih. Mestinya sudah 3.800 orang. Nah, Jadi anggota 3.995 orang. 3.990 orang. Ya, ya itu. Jadi itu saya senang sekali. Saya bisa mempengaruhi itu, mendekati orang itu semua. Kita mempengaruhi usaha laki pemuka-pemuka sini. Ayo, kita kalau mau meningkatkan ini kita pakai wadah koperasi ini. Karena di situ kita dibina, kita didampingi dengan pengadaan traktor dan juga pupuk dan bibit semua. Sudah, jadi. Sekarang petani yang menggunakan traktor sudah berapa traktor, Romo? Di sini sudah puluhan. punya kelompok masing-masing. Iya, Yang memiliki Pribadi. traktor Pribadi juga ada. 30-an. 30-an traktor. Ya, sekarang sudah 30-an traktor. Dari akumulasi petani berapa banyak tadi? Akumulasi petaninya. Petani di sini sekitar 70-an, 80-an. Oh, 70-an. Jadi berarti kalau 30 dengan 70 hampir 50% menggunakan traktor dong ya? Iya. Itu bagi kelompok-kelompok kan. Iya. Karena ada orang yang memiliki Ada yang 2 hektar 20 itu. orang satu traktor. 15 orang satu traktor. Romo, bagaimana Romo mendampingin petani? Adakah kesan tersendiri mungkin, walaupun tadi sudah dikatakan bahwa mereka rame-rame senang gitu, tapi ada kesan tersendiri bagaimana untuk menjadi orang-orang ini senang didampingi? Itu yang pertama tidak gampang. Tidak gampang tuh. Karena ini apa? Rasa persaudaraan itu masih lemah. Ada yang mau supaya dia punya lebih dulu, mau bajak mesti dia lebih dulu, yang lain kemudian, ya betul begitu. Ada yang kena kekurangan duit, kalau bajak ini juga harus bayar toh. Kita tolong lagi, mendorong lagi. Ayo coba caranya kita solidaritas antara kita, baku bantu sampai semua orang itu bisa dapat. Itu tantangannya ada, tapi pendekatan penting, pendekatan kemanusiaan. Jadi modelnya kayak arisan dong ya, bergantian ya. Nah, dari pendampingan itu Romo, bagaimana dari yang bertani tradisional lalu menggunakan mesin, untuk memperoleh mesinnya bagaimana ceritanya? Jadi itu bantuan dulu dari pemerintah. Dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Ya, dibentuk kelompok bantuan. Tapi bayar kan? Iya. Bayar. Ya, dibayar. Berupa gabah. Berupa? Gabah padi. Jadi Mohon diceritakan tentang pembayarannya seperti apa, Romo? itu dengan apa? Kalau mereka itu berarti 10 karung mereka kasih tarik satu diambil oleh pemerintah. 10 karung padi, gabah, satu traktor. Tiap petani tadi yang hasil tadi mereka dapat 10 karung. Nah, satu karungnya itu ditaruh di pemerintah. Oh. Bayarnya begitu, bercicil. Nabungnya, bayarnya begitu ya. Iya. Oke. Sehingga semua orang bisa dapat. Ya. Jadi bukan diambil sekali, tidak. Petani tetap hidup itu, mereka dapat 9, satunya untuk pemerintah kembalikan. Dan itu bagus. Cara pembayarannya seperti itu. Secara bercicil dan dalam bentuk bahan. Oke.
Itu bisa selesai berapa musim panen Romo? Ya sampai 5-6 tahun. 5-6 tahun. Iya. Tetapi petaninya senang ya. Oh, Pak Presiden senang sekali itu dengan itu. Romo tadi kan diceritakan bahwa Romo sebagai ketua PSE di Keuskupan Agung Ende Ya. itu membawai berapa kabupaten tadi Romo? 4 kabupaten. 4 kabupaten. Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagikeo, dan Kabupaten Ngada. Ya, dari 4 kabupaten yang berkooperasi dengan baik di kabupaten mana Romo? Ya saya di sini. Di sini. Nah di sini dulu saya di Kabupaten Sika ini. Maaf saya di Kabupaten Sika, tapi saya kerja di sini di Ende. Ini Kabupaten Ende ini perbatasan. Oh ini perbatasan Kabupaten Ende. Nah ini Kabupaten Ende ini. Oh ini sudah Kabupaten Sudah Ende. Kabupaten Ende Pak. Oh saya pikir masih Kabupaten Sika sudah Tidak. Ende ya. Nah, memang saya dekat karena saya kesini dari di sini ke pintu air dekat toh. 1 jam lebih sudah ada. Bapak Ketua Pak datang sini. Ya, Bapak ya. Ketua pernah datang kita pertemuan di sini nih. Oke. Romo sebagai ketua PSE di Keuskupan Agung. Lalu Romo terjun di dunia di gerakan koperasi. Apa yang Romo kembangkan ke ke wilayah-wilayah kabupaten lain Romo? Waktu itu saya belum. Sebagai ketua PSE, saya hanya beri kesempatan kepada Maumere, Kabupaten Sika, di bawah pimpinan Pak Romanus Boga. Oke. Yang lain saya tidak campur. Sedangkan saya bergerak di koperasi memang di sini. Waktu saya sebagai pastor di sini tahun 2006, baru saya di sini. Sebagai ketua PSE di Keuskupan Agung, lalu ini Kabupaten Ende kooperasinya yang Romo pegang kan menjadi baik. Ya ya. Yang lain ngiri nggak Romo? Nah, waktu itu saya tidak bisa buat apa-apa karena belum terlalu. Waktu itu kredit union belum maju. Waktu itu. Oke. Belum maju. Bergerak ke Waktu bayangkan Pak, pintu air ini kan saya kan ketua komisi itu tahun 88. Oke. Pintu air ini kan tahun 75. Waktu itu saja anggota pintu air itu baru belum sampai 50.000 orang. Romo anggota nomor berapa tadi? Saya anggotanya itu bayangkan saya anggota 8.333. Itu anggota muda. Iya. Jadi pintu air itu berkembang baru ini. Baru tahun 2000-an ini. Baru melonjak begitu. Dulu tidak. Iya. Nah, saya hanya pakai waktu saya masuk itu, saya mulai coba kembangkan di sini. Iya. Sedangkan kabupaten lain saya tidak lagi repot. Romo menyambung tadi yang kami informasikan bahwa Uskup Agung Ende Ya. itu Monsinyur Vincent. Ya. Itu kan kami jadikan judul tulisan kan koperasi adalah jalan keselamatan. Yes. Romo coba menjelaskan tersendiri tentang koperasi sebagai jalan keselamatan Romo. Itu menurut saya memang benar sekali dia ngomong itu. Karena di dalam koperasi itu adalah pembentukan masyarakat manusia. Di dalam masyarakat manusia ini perlu ada harus saling menolong. Dan koperasi itu adanya supaya orang bisa berdiri di dalam koperasi, orang saling dengan semangat solidaritas, orang saling menolong satu sama lain, saling menyelamatkan. Nah, itu sehingga benar sekali itu jalan keselamatan. Dan justru itu karena saya sebagai pastor, saya betul-betul siap untuk itu. Saya malam berani menjadi ketua. Iya. Dan tidak banyak pastor yang berani jadi ketua cabang. Tidak. Kalau ketua di kantor kantor primernya pusat ya, bukan cabang, banyak karena kan lahirnya koperasi kan dari paroki kan, sehingga banyak yang Tapi mau jadi. pastor itu hanya penasihat. Oh hanya penasihat. Hanya penasihat. Tidak ada pastor yang bergerak semacam saya sendiri, tidak ada. Nah, kan itu pasti ada motivasi Romo, kecuali tadi motivasinya pengen menyejahterakan anggota petani yang warga yang ada di pinggir-pinggir. Sebenarnya motivasi lain apa Romo?
secara keimanan barangkali lah. Artinya menciptakan persaudaraan. Menciptakan persaudaraan antar anggota itu. Mana mereka saling menolong, saling mendengar. Karena dalam komunitas selalu ada kesempatan untuk bertemu. Nah, dan saya juga selalu ada pertemuan dengan mereka dan mempersatukan mereka. Mari kita kerjasama lah. Apa tidak? Ya itu. Nah, ketika mempersatukan dari umat-umat lain, Romo mempunyai kenangan apa? Ada kesulitankah mungkin? Umat-umat lain itu juga tidak masalah. Karena saya contoh saja saya di sini. Di sini ada satu kelompok ini perikanan. Itu orang Islam. Ya kita omong baik-baik. Nelayan. Hah? Nelayan. Nelayan. Hanya Iya. karena tempat ini susah kita capek karena pasang naik. Iya. Itu mereka senang sekali. Kenapa? Mereka justru bisa mendapat bantuan berupa dana. Jadi mereka kesulitan untuk mulai dengan usaha ini, mau tangkap ikan, nelayan, sebagai nelayan ini semua itu kesulitan dana. Kita bilang, "Oh, kalau itu kamu pas kooperasinya, ini pintu air kasih kamu dana, kamu pinjam di sana saja, rame-rame lah dia." Nah, bagus itu. Mereka tidak mencurigai kalau dikristenisasi ya? Tidak Enggak, sama ya? sekali ini. Mereka ya karena kita di sini sudah bersaudara. Kita sudah bisa makan minum dengan mereka sama-sama. Ya. Tidak ada pembedaan. Malah ini memang kami sangka ya Pak koperasi itu hanya untuk orang Katolik. Tidak. Koperasi kita tidak terbatas. Semua orang mau jadi baik silakan masuk jadi anggota. Jadi. Iya. Itu seperti di Nanghare. Di Nanghare seperti begitu. Di sana kelompoknya kelompok Muhammadiyah garis keras. Susah kita bertemu. Tapi ketika saya tawarkan mereka untuk masuk ke koperasi, kalau itu baik kita rame-rame. Saya punya anggota di sana ada 70-an, 80-an di sana kena 80-an orang. Iya. Karena mereka rasa, wih, ini kita dapat untung ini. Dan kita akhirnya mulai bisa bergaul dengan mereka, mereka bisa masuk sama di rumah. Saya juga bisa masuk di mereka per rumah. Sudah, persaudaraan. Romo punya itu kan kesan yang sangat baik ya. Hal seperti ini apa yang harus kita lakukan ke depan, Romo? Ya, artinya itu kita harus menawarkan hal-hal yang baik. Kita dengan hati yang baik kita tawarkan itu kepada orang. Mari kita sama-sama gitu. Tanpa melihat mereka itu buruk, tidak, kita tawarkan saja toh kebaikan. Kenapa tidak bisa? Dan semua kebaikan itu pasti akan diterima. Meskipun pelan, ada yang masih ragu-ragu, tapi kita jalan terus. Itu waktu di Nanghale itu waktu ada kematian. Wih, saya bawa ini bantuan. Wih, baru mikir, apa begitu kah? Saya bawa berasnya apa semua uang. Aduh, adanya ini hebat kooperasi ini. Tanpa membedakan kita, membantu semua kita ini. Rame-rame yang masuk. Iya. Jadi harapannya ke depannya mesti bukan persoalan teori tapi harus karya ya Romo ya? Iya. Karya kebaikan itu pasti. Romo, kalau NTT itu kan dikenal sebagai daerah yang miskin. Kesulitannya pada waktu-waktu kredit union ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat, yang secara kebetulan kan Pak Romi sebagai perintis. Ketika tahun-tahun 70-an itu kondisinya seperti apa sih, Romo? Itu tahun 70-an ini memang kami hidup dalam kemiskinan sebenarnya. Kami makan ini makan ubi kayu jagung. Dapat beras itu susah. Tapi waktu itu baru-baru mulai gerakan kredit union itu mulai kumpul uang. Orang lain kan katakan, bagaimana orang miskin bisa kumpul uang? Uang dari mana? Ya, orang dari luar bilang begitu. Tapi kita gerakan orang, kamu yang ada, kamu simpan kah? Kita mulai merasa mendorong hanya dengan simpan kita jadi baik. Jangan bilang kamu kurang, kamu simpan dulu 1-2 rupiah, simpan. Gitu. Ternyata kamu ternyata simpan ada guna, simpan mereka bisa pinjam. Ada jam itu, ternyata, baru waktu itu mulai gerakan, dan koperasi mulai membangun. Orang mulai, karena kita tekankan ialah
maaf, orang NTT ini sebenarnya orang kaya raya. Sebenarnya. Ya. Hanya tidak tahu simpan, pakai habis. Kami kalau makan buat habis, Pak. Kami potong ini apa, katakan sapi 1 ekor, kami bisa makan 1 malam buat habis. Kami tidak bisa. Kenapa kamu bisa buat habis? Simpan toh, ini kan daging kan harus simpan dulu. Bagaimana caranya kamu kemana simpan supaya bisa makan 1 bulan. Demikian pun uang, simpan apa? Oh sekarang, itu sudah mulai dan ini orang mulai dapat hasil. Wah ternyata luar biasa. Jadi orang disimpan kita pelan, kamu mau beli apa usaha, beli kambing, gampang. Simpan dulu, nanti kamu beli kambing. Ada yang simpan untuk beli kerbau, ada yang beli untuk sapi. Wah sekarang orang rasa aduh, dengan simpan kita jadi kaya. Gitu koperasi mulai. ya, Romo, kan sebenarnya kan nanti generasi muda adalah sebagai pemberlanjut, sebagai penerus gitu ya. Romo mempunyai pesan apa kepada teman-teman kita yang usianya masih di sekitar 30-an, teman-teman yang masih milenial, apalagi katanya sekarang si Gen Z masih di bawah sana lagi gitu. Apa yang ingin Romo sampaikan kepada teman-teman ini untuk masuk di dalam gerakan penyelamat kehidupan ini? Itu mulai menabung. Kita bisa kamu sendiri tabung, karena prinsipnya hanya orang yang punya masa depan dia tabung. Jadi kita tabung itu untuk masa depan. Jangan kita habiskan sekarang. Kalau tabung sedikit ya engkau akan nikmat di masa depan. Jadi kesulitannya itu ialah bahwa orang tidak rasa penting menabung. Kita justru gerakan menabung tanda orang punya masa depan. Menabung tanda orang punya masa depan. Romo kembali lagi pada soal pendampingan. Ini kan tidak hanya mendampingin petani padi. Yang Romo dampingin apa saja, petani yang bergerak di bidang pertanian apa saja. Iya. Lalu apakah Romo juga melibatkan mungkin dari pihak pemerintah sebagai penyuluh lapangan misalnya, atau seperti apa Romo? Itu kami kerjasama memang. Macam ini saudara satu ini dia punya kakao. Usaha kakao. Ya. Saya kan bukan orang ahli kakao. Oke. Tetapi saya tahu bahwa ada orang, ayo kerjasama dengan orang pertanian. Iya. Bagaimana kamu orang pertanian dukung Abina dulu, mereka petani ini macam mana? Iya. Mau nanamnya itu bibitnya macam mana? Laut penyakitnya macam mana? Dinas. Saya tidak. Bagaimana Romo memberikan kepercayaan kepada seseorang? Faktor apa yang menjadi pertimbangan? Ya, saya waktu itu sementara kesulitan dengan orang yang jujur. Mudah bergaul dengan orang dan tanggung jawab dengan tugasnya dan jujur. Itu, wah kriteria ini saya ambil. Karena di dalam koperasi kita butuhkan orang yang mudah berrelasi dengan orang. Bisa mempengaruhi orang. Oh dia ini pintar untuk omong. Maka begini. Jujur lagi, tanggung jawab. Kalau kerja belum habis, saya bilang, oh itu dikerja habis. Wah, itu luar biasa. Walaupun tidak menghitung lembur ya. Tidak itu. Seberapa yang diberi. Kalau seperti itu, apa yang Ibu nikmatin sekarang? Saya nikmati kebahagiaan. Kebahagiaan karena? Kebahagiaan karena anak-anak saya juga sudah mempunyai pekerjaan dan juga satu hidupnya di biarawati yang nomor 3 suster dan juga yang bungsu saya nomor 6 pranter. Jadi ada suster, ada pranter di Bandung. Di Bandung. OSC. Oh. Ibu memang mempunyai cita-cita putra-putrinya ada yang menjadi biarawati atau memang karena minat mereka? Minat mereka. Saya ikuti dari mereka punya maunya, pilihannya. Sering saya bertanya seperti Bapak Rom katakan, tanya anak-anak yang tumbuh besar, tanya anak-anak yang masih kecil, ajak mereka bercerita, cita-citamu besar nanti mau jadi apa? Jadi pilihan mereka selalu mereka suarakan hati, satunya bisa mau perawat, akhirnya juga tersukses.
kawan. Lalu yang satunya bilang, hobinya saya main gitar, biar yang gabus kecil, musik. Oke baik, saya ikuti Bapak. Ada yang nomor 3 suster, dia bilang, saya mau suster. Itu selalu dijawab dengan Pak Bromo yang sering datang kunjungi kami, dan juga dengan kegiatan pertemuan dan arisan pendidikan itu selalu mendampingi dengan saya punya anak. Ikut serta selalu dalam kegiatan pertemuan. Dan itu terjawab sekarang Bapak. Dan ini yang saya menikmati kebahagiaan dan saya menabur dengan saya punya kesaksian ini. Nah, bahwa dengan cara kita menabung tidak sia-sia untuk kita punya kehidupan yang bahagia. Sekalipun kita single parents, janda, sekalipun kita hanya sebagai petani, sekalipun kita hanya keterbatasan, tapi dari sekian banyak anggota yang kita bergabung di Koplit Pintu Air, tentu akan mendukung segala upaya dan niat kerja kita. Ibu sendiri punya lahan ya? Iya, ini yang lahan. Oh ini lahannya Iya. Ibu. Berapa hektar yang lahannya Ibu sendiri? Saya ada 2 tempat. Iya 2 tempat, kalau dia Bisa 4 hektar. ada 4 hektar ya? Ini janda kaya ini. Iya makanya. Janda kerja sendiri Bapak. Kita Jadi mengolah tadi yang mengolah sawahnya dengan traktor tadi ya? iya dengan traktor. Ibu sendiri punya berapa traktor? Saya minta ada penggarap. Oh minta ada penggarap. Penggarap yang saya berikan untuk mereka bagi 2. Jadi mereka yang kerjakan, mereka juga yang biayakan mengolahkan itu sawah sampai dan saya terima bersih itu berupa padi. Berapa pembagiannya bagaimana? Cara pembagiannya? Pembagian itu hitung karung tadi. Oh 10 karung dengan yang satunya untuk mereka pekerja, 10-nya untuk saya. bukan? Kalau bagi 2. Bagi Kalau 10 berarti mereka 5, saya 5. Oh bagi 2. Saya bagi 2. Ya. Oh bagi Karena itu 2. mereka yang kerja. Oke. Jadi lebih menguntungkan atau bagaimana? Kalau kan Kalau ini sama-sama. sama-sama ya. Kalau mereka rawat baik, hasilnya baik, sama-sama. Dari berapa hektar tadi? 4 Dari hektar? 4 4 hektar itu berapa ton Bu? Itu Bisa 10 ton? bisa 6. Oh 6 Itu ton. Karena kita lihat dengan kalau ada gangguan hama, berarti dia sekitar itu. Kalau ada gangguan hama pun masih dapat 6 ton. Iya masih dapat. 6 ton bagi 2. Iya bagi 2. 3 ton 3-nya itu mereka yang pekerja, 3-nya saya pemilik lah. itu khusus untuk apa namanya, untuk padi itu kalau 3 ton cukup untuk 1 tahun untuk 1 keluarga Ibu? Cukup. Cukup ya? Iya. Oh cukup. Berarti Ibu sekarang nabungnya di luar dari padi dong? Dari hasil padi Ya, dong? dengan ada kelapa. Oh, kelapa berapa hektar Ibu? Kelapa. Ada berapa pohon? 1000 pohon? Bisa 100. 100 pohon? Iya. 100 pohon kalau 1 tahun itu kan 3 kali panen. 3 kali panen. 1 kali panen bisa 300-an 1 pohon. Iya ya. 300 banyak juga Ibu kaya ya. Makanya. Semua kita ada pekerjanya Bapak, jadi dibagi. Oke. Sekarang begini, ini kan apa yang ingin lakukan setelah mendapatkan kebahagiaan dari berkoperasi? Teman pasti banyak ya, penghasilan sudah dari sawah gitu. Terus apa yang Ibu pengen lakukan dalam kegiatan-kegiatan keseharian di luar koperasi atau masih di dalam koperasi Bu? Saya mau mengajak untuk bisa menghasilkan seperti yang saya alami. Memberikan kepada mereka bahwa menunjuki bahwa hal yang kerja nyata inilah kita buktikan dengan sama-sama kita bergandeng tangan. Berarti bergabung di Koplit Pintu Air, berarti kita kuat, kita pasti bisa. Itu yang saya punya harapan. Ibu pernah nggak merasa lelah sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab di kantor ini Bu? Pernah merasa lelah nggak? Ya selalu ada
kesemangatan ada, lelahnya itu setelah pulang kerja dulu. Oh. Tapi kalau dalam situasi pekerjaan ada waktunya, tetap saya tetap semangat. Kan ini jumlahnya anggota berapa ribu tadi, Bu? 3.988. Dari jumlah itu anggota yang mempunyai kegiatan produktif berapa banyak, bidang apa? Lalu yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian apa saja? Coba Ibu jelaskan. Kalau dari 3.988 itu berbagai macam Oke. usaha. Ada yang pertanian, itu hitung persentase ya, Pak ya. Ya. Itu 60% lah Pertanian. yang pertanian. Oke. Lalu ada nelayan 10%. Oh. Lalu ada juga yang wirausaha. Wirausaha mereka hidup berbisnis itu sekitar 20%. 10%-nya itu gabungan ternak. Ternak. Ya, dengan ternak dan juga yang jualan-jualan pasaran kecil yang di sekolah-sekolah ataupun di catering tuh, yang itu kebiasaan mereka untuk antarkan bila mana ada pertemuan. Itu usaha-usahanya ekonomi kecil yang bagi ibu-ibu yang single tadi. Itu mereka yang selalu. Jadi dari segitu banyak sebenarnya hampir 100% produktif ya, punya kegiatan produktif Iya, ya. punya kegiatan. Kalau melihat persentase Iya, kan iya. mempunyai kegiatan produktif kan. Ada punya kegiatan untuk karena kita memberi mereka dengan dukungan, memberikan modal. Oke, modal ya. Modal untuk berusaha. Berarti setiap kali kami melihat seleksi usahanya sesuai dengan plafon yang permintaan. Ya. Jadi kami memberikan mereka sambil kami mendampingi. Oke. Ada gagal, tapi gagal itu bukan untuk kami mundur, tidak. Kami memberikan lagi, memotivasi lagi, biar mereka mengaktif lagi. Mungkin ada kekurangan dananya lagi, kami bisa meminta anak ataupun di sisi keluarga terdekat mereka dalam satu rumah itu bisa untuk mendukung dalam usaha yang sudah dijalankan oleh yang pertama gagal. Romo, mohon disampaikan kepada teman-teman yang menonton UKM Aufi, apa harapan Romo, nanti Ibu juga begitu, apa harapan Romo terkait ke depan yang berkoperasi dengan baik, apa harapan Romo? Mencintai koperasi itu sudah ada persaudaraan. Dan dengan itu dia menghayati itu persaudaraan, saling menolong satu sama lainnya. Sampai sekarang saya di mana-mana Pak, saya akan selalu kampanye koperasi. Saya macam ketagihan begitu, sudah macam ini di dalam diri saya. Semoga penggembalaan di luar gereja ini, karena ini di masyarakat, semoga juga semakin berhasil dan meraih kesejahteraan seperti yang kita harapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Romo.